Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap, mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? 2 Korintus 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dalam Semua Urusan Kita, ditulis oleh Marvin Williams. Kisah inspiratif. Pada tahun 1524, Martin Luther memperhatikan keadaan ini. Di antara mereka sendiri, para pedagang memiliki satu aturan yang menjadi pedoman utama mereka: aku tidak peduli kepada sesamaku, asalkan aku mendapat untung dan ketamakanku terpuaskan. Namun, lebih dari 200 tahun kemudian, John Woolman dari Mount Holly, New Jersey, memutuskan untuk mengutamakan komitmen kepada Yesus dalam bisnisnya sebagai penjahit.
Dalam upayanya mendukung pembebasan para budak, ia menolak membeli kapas atau bahan pewarna dari perusahaan-perusahaan yang masih mempekerjakan budak. Dengan hati nurani yang tulus, ia berusaha mengasihi sesamanya, serta bersikap jujur dan menjaga integritas dalam menjalankan roda bisnisnya. Rasul Paulus berjuang untuk hidup dalam ketulusan dan kemurnian dari Allah. 2 Korintus 1 ayat 12. Ketika segelintir orang Korintus mencoba merendahkan kewenangannya sebagai Rasul Yesus Kristus, ia membela perilakunya di antara mereka. Ia menyatakan bahwa kebenaran perkataan dan perbuatannya dapat diuji. Paulus juga menunjukkan bahwa dalam pelayanannya, ia sepenuhnya bergantung pada kekuatan kasih karunia Allah, bukan pada dirinya sendiri. Singkatnya, iman Paulus kepada Kristus benar-benar meresap ke dalam seluruh urusan kehidupannya. Sebagai utusan-utusan Tuhan, kiranya kita sungguh-sungguh menjaga agar Injil membawa pengaruh ke dalam semua urusan kita, baik di tengah keluarga, dalam pekerjaan, maupun hal-hal lainnya. Saat kita menunjukkan kasih Allah kepada sesama dengan kekuatan kasih karunia-Nya, kita akan melayani mereka dengan penuh kasih dan membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana perkataan dan perbuatan Anda memperlihatkan iman Anda kepada Yesus? Sebagai orang percaya, mengapa integritas dan ketulusan menjadi faktor penting dalam hubungan Anda dengan orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Alkitab Bahasa Inggris versi NIV mencantumkan kata integrity dalam 22 ayat. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia, kata itu diterjemahkan dalam beberapa bentuk, seperti kebenaran hati, ketulusan, keikhlasan, dapat dipercaya, kesalehan, benar, kelakuan yang bersih, dan jujur. Salah satu kamus mendefinisikannya sebagai kualitas diri yang jujur dan teguh memegang prinsip moral, ketulusan moral. Sifat itulah yang diupayakan Rasul Paulus sebagai teladannya. 2 Korintus 1 ayat 12. Arti penting ketulusan dapat ditemukan di sepanjang kitab suci. Daud disebut mempunyai ketulusan hati, Mazmur 78 ayat 72. Lalu, Allah menjanjikan Salomo, "Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya." 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5. Di 1 Tawarikh 29 ayat 17, Daud berkata kepada Allah, "Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan." Ayub seorang yang tekun dalam kesalehannya. Ayub 2 ayat 3. Kitab Amsal menyatakan, "Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, dan kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa." Rasul Petrus pernah mengingatkan para jemaat, "Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya," yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani,
melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 21, menerima baptisan bukan hanya supaya kita dapat berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Allah. Baptisan juga membuka jalan agar kita dapat menerima mahkota kehidupan sebagai upah dari pelayanan yang kita lakukan bagi kerajaan Allah. Ini semua harus dilakukan dengan hati nurani yang murni. Bisa menjadi umat Allah yang hidup merupakan hal yang sangat indah. Memelihara hati nurani yang murni secara terus-menerus tentu tidak mudah. Kita perlu mengambil sejumlah langkah untuk itu. Pertama, kita harus taat pada kehendak Tuhan. Jika kita tidak taat, hati nurani kita tidak akan bisa menjadi murni. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa." Yakobus 4 ayat 17, kita harus taat pada kehendak Tuhan karena kita tahu kehendak Tuhan itu baik bagi kita. Kita harus melakukannya agar tidak berdosa. Dalam melayani Tuhan, ada kalanya lancar, namun ada saatnya terhambat. Namun, hal yang terpenting adalah tetap fokus pada kehendak Tuhan dan bukan pada kehendak manusia sehingga kita tidak terombang-ambing dan tahu membedakan mana yang benar dan salah. Apakah kita mengetahui kehendak Tuhan? Jika tidak, bagaimana kita dapat membedakan benar dan salah? Rasul Paulus pernah memberikan nasihat kepada Timotius untuk mengingat ajaran nenek dan ibunya. Tidak hanya mengingat, tetapi Timotius harus meneruskan hal itu. Saat ini, banyak orang berpendidikan tinggi, tetapi kerap membuat apa yang salah menjadi benar dan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Hal ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mempunyai hati nurani yang murni. Dalam kitab Korintus, firman Tuhan mengatakan, "Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah." 2 Korintus 1 ayat 12, perkataan ini patut kita renungkan. Kita harus memelihara hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Hati nurani harus terus-menerus disucikan agar tetap murni di dalam segala aspek kehidupan. Kedua, selain menaati kehendak Tuhan, kita perlu memiliki iman yang murni. Dalam kitab Roma 14 ayat 22-23 dikatakan, "Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia, yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa." Iman adalah bagian penting untuk memelihara hati nurani yang murni. Jika hati nurani kita mengatakan bahwa sesuatu itu baik, tetapi pada kenyataannya itu salah di hadapan Tuhan, hati nurani kita sesungguhnya telah menjadi rusak. Artinya, kita tidak memelihara hati nurani itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dosa adalah hasil kejahatan yang bersumber dari hati kita.
Semakin kita berdosa dengan melawan kehendak Tuhan, hati nurani kita menjadi semakin lemah. Agar hati nurani terjaga dan terpelihara, hendaknya kita senantiasa mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh hati nurani kita. Hati-hatilah, dosa dapat menghancurkan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.